Shalom, perkenalkan nama saya Kapri Marsal Minjani Sialoho, NIM 1804117185, Grup F semester 5, mata kuliah Pak Dewasa atau Keluarga, dosen pengampu Ibu Damayanti Nembaban MPDK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan solusi terhadap masalah-masalah dewasa atau keluarga. Mari kita saksikan. Pak dewasa perlu diperhatikan secara khusus karena kebutuhan secara fisik, psikis, dan rohani sangat berbeda dengan anak-anak atau remaja. Kedewasaan adalah proses kehidupan yang panjang dan tingkat kehidupan yang khas yang di dalamnya terdapat cerita masa lalu dan segala akibatnya. Pendekatan ini terfokus pada interaksi psikologis, biologis, dan kultural. Orang dewasa dapat dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, kelompok dewasa muda atau usia 18-34 tahun. Yang kedua, kelompok dewasa menengah usia 35-16 tahun. Yang ketiga yaitu kelompok dewasa lanjut usia atau usia 61 tahun ke atas. Pengertian orang dewasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dewasa berarti suatu keadaan yang menunjukkan akal balik, yakni berumur 15 tahun. Jadi orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama orang lain. Tantangan orang dewasa. Yang pertama, dewasa dini atau dewasa muda, umur 18 tahun sampai 34 tahun. Dalam ekonomi, perubahan dari sistem ekonomi kapitalisme menurut terbentuknya sistem multinasional kompresen pada abad ke-21 telah ada pergeseran menjadi sistem ekonomi konsumerisme dengan gaya hidup global menjadi sangat menonjol. Orang dewasa masa kini harus berfungsi sebagai belajar dan tugas organisasi untuk meningkatkan peluang belajar bagi anggota institusi untuk terus belajar. Dalam agama, kebangunan agama-agama di luar kekristenan juga menjadi suatu tantangan yang besar bagi iman Kristen. Semakin banyaknya kaum cendekiawan dalam agama-agama lain dan kesadaran mereka untuk melakukan konsolidasi juga merupakan fakta yang tidak boleh kita abaikan. Dalam pengetahuan dan teknologi, pada milenium ketiga ini akan terjadi pergeseran dan perubahan kehidupan sosial yang maha dahsyat, sehingga terjadi apa yang disebut dengan kultural dan social discontinuity. Dewasa dini harus mampu menyeimbangkan dalam kreatifan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus terus berkembang. Dalam politik, yang menjadi hal yang penting pada abad ke-21 ialah perbedaan kepribadian pria dan wanita. Kehadiran komputer dan internet telah berubah dunia kerja dari tekanan pada kerja otot ke kerja otak. Implikasinya adalah perbedaan perilaku wanita dan pria semakin mengecil. Dewasa dini ialah dalam masa ketegangan emosional, dan inilah yang menjadi tantangan pria yang merasa bahwa dialah yang di atas dari wanita. Akan terus berusaha untuk menjadi yang di atas dan tanpa peduli akan apapun. Dalam budaya, pada abad ke-21 telah lahir kecenderungan suatu budaya dunia yang baru. Budaya mengindustrialisasikan budaya global dalam bentuk berbagai budaya dominan. Inilah yang disebut sebagai budaya transnasional. Orang dewasa dini pada tahap ini sedang mengalami perubahan nilai. Sebab itu, tantangannya ialah bagaimana dewasa dini tetap memegang budaya yang baik, terus memperbaharui budaya yang baik tersebut, dan menghilangkan budaya yang tidak baik. Yang kedua, dewasa media atau menengah usia 35-60 tahun. Dalam ekonomi, di bidang ekonomi, selama hampir 350 tahun kegiatan ekonomi modern dikuasai sepenuhnya oleh pemodal asing yang dikelola oleh warga non-Indonesia. Learning to do, sasarannya adalah kemampuan kerja generasi muda untuk mendukung dan memasuki ekonomi industri, menyiapkan anggota masyarakat memasuki dunia kerja yang dalam teknologi connected based economy, belajar melakukan sesuatu dalam situasi yang konkret,
yang tidak hanya terbatas kepada penguasaan keterampilan yang mekanistik, melainkan meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, mengelola dan mengatasi konflik dengan menjadi penting. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tercapai keseimbangan dalam penguasaan iptek antara negara di dunia dan tidak lagi dibagi antara dunia utara dan selatan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tercapai keseimbangan dalam penguasaan iptek antara negara di dunia dan tidak lagi dibagi antara utara dan selatan. Dalam segi sosial, pola interaksi antar manusia kemajuan iptek pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Itu tersedianya berbagai warung internet atau warnet telah memberi peluang kepada banyak orang yang tidak memiliki komputer dan saluran internet sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendirian dengan komputer. 3. Dewasa lanjut usia atau 60 tahun ke atas. Dalam segi sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai ciri eksponensial, yaitu semakin lama semakin cepat, karena hasil dari suatu tahap menjadi dasar dan alasan bagi tahap selanjutnya. Dengan naiknya kualitas kehidupan, maka semakin besar pula dorongan untuk penciptaan nilai tambah agar peningkatan kualitas hidup itu berkesinambungan. Dalam segi sosial politik, mereka yang mempunyai pengetahuan yang akan memiliki kekuasaan. Sebaliknya, mereka mempunyai kekuasaan bisa memiliki pengetahuan, karena mereka bisa menggunakan orang yang berpengetahuan untuk kepentingan kekuasaan. Dalam agama, Kristus belum datang kembali, namun gereja telah memasuki abad ke-21. Beberapa pemimpin gereja mengamati sejarah 100 tahun yang lalu, di mana gereja di Eropa dan Amerika semakin melemah dan mundur. Sebaliknya, agama-agama lain bangkit, bertumbuh, dan gigih maju mendobrak semua penghalang menembus masuk ke basis gereja di Eropa dan Amerika. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikatakan orang dewasa di mana seseorang mengalami kematangan secara hukum sekitar umur 20-40 tahun, yang telah menyelesaikan pertumbuhannya yang menghadapi dunia dengan segala tantangan, terutama dalam pekerjaan masing-masing, dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat, dan juga mampu mengaktualisasi diri, mampu sebagai pembimbing, memotivasi dan melatih diri. Dan pada abad ke-21 ini, semakin banyaknya berbagai tantangan-tantangan bagi orang dewasa yang masuk ke dalam seluruh segi kehidupannya sehari-hari. Tantangan tersebut ada pada dewasa dini, dewasa media, dan juga dewasa lanjut usia, baik dari segi agama, politik, budaya, dan sosial, dan begitu juga dalam pada segi kemajuan iptek. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.